Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Rumah Inspirasi ya, parents dan adik-adik. Hari ini Kak Hana sudah menyiapkan satu dongeng yang berjudul Legenda Buaya Putih Cirebon. Nah, ada Cirebonnya, berarti cerita ini khas dari Cirebon. Penasaran ceritanya seperti apa? Yuk simak aja dongeng Kak Hana. Pada zaman dahulu, ada seorang sultan yang memimpin sebuah keraton yang diberi nama Keraton Kasepuhan. Pemimpin ini dikenal sangat arif dan bijaksana. Ia juga suka sekali menolong rakyatnya yang sedang kesusahan. Apabila ia melihat rakyatnya kelaparan, ia langsung menugaskan prajuritnya. Prajuritku, segeralah kamu membagikan beras-beras ini dan sayuran-sayuran ini kepada rakyatku yang membutuhkan. Tidak hanya itu, teman-teman. Ketika ada rakyatnya yang merasa kesulitan, sang sultan memperbolehkan loh untuk rakyatnya itu datang ke keraton tersebut. Wahai rakyatku, apabila kamu mengalami kesulitan, datanglah kepadaku. Aku akan berusaha membantumu. Saking terkenalnya atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh sang sultan, banyak sekali rakyat yang berbondong-bondong untuk mendatanginya. Mereka meminta saran, meminta nasihat, dan dengan senang hati sang sultan pun memberikan solusi-solusi terbaik untuk rakyatnya. Lalu para rakyatnya pun mendengarkannya, tentunya dengan senang hati. Namun ya teman-teman, hal itu tidak berlaku untuk salah satu putra sang sultan. Jadi ada salah satu putranya yang dikenal tidak suka mendengar nasihat dari orang lain. Bahkan ia tidak mendengarkan atau mematuhi nasihat dari sang sultan selaku ayahnya. Sampai-sampai suatu hari sang sultan pun merasa sangat marah. Penasaran kenapa marah? Karena adik-adik ya dan parents, sang sultan melihat putranya itu seringkali makan sambil tiduran. Hayo, di sini siapa yang makan sambil tiduran? Berkali-kali sang sultan pun menasihatinya. Wahai putraku, bangunlah, duduklah ketika kamu makan. Makan pun harus tetap beradab. Itu juga bagus untuk kesehatanmu. Duduklah anakku. Namun, itu tidak didengarkan juga. Sang anak tetap melahap makanannya sambil tiduran. Melihat tidak ada perubahan dalam diri putranya, suatu hari sang sultan pun berkata, "Anakku, kamu itu kalau makan seperti buaya dan dar." Ada sesuatu hal aneh yang dirasakan oleh sang anak dalam badannya. Seketika, sang putra pun berlari dengan cepat ke arah salah satu kolam di keraton tersebut. Ia pun langsung masuk ke dalam kolam. Tidak lama kemudian, orang-orang terheran-heran karena melihat sang putra sultan berubah menjadi buaya putih. Segala hal pun akhirnya dilakukan oleh sang sultan.
Ia ingin sang putra kembali juga ke wujud semulanya, yaitu menjadi manusia. Berbagai cara tidak membuahkan hasil, dan akhirnya sang putra pun tetap menjadi buaya putih. Ketika ia dewasa, akhirnya sang putra sultan tersebut berpindah, teman-teman. Tidak lagi tinggal di kolam tersebut ya. Ia konon berpindah ke Sungai Krian. Sungai Krian ini berada di kota Cirebon. Konon sampai sekarang anak sang sultan menjadi penjaga salah satu situs di dekat Sungai Krian. Nama situsnya adalah Lawang Sanga. Nah, adik-adik, itulah salah satu cerita khas dari Cirebon. Sekarang adik-adik sudah tahu kan cerita khas yang ada di Cirebon? Dari cerita yang sudah adik-adik simak tadi, apa sih pesan yang bisa adik-adik peroleh? Misalnya, harus patuh terhadap nasihat orang tua, harus mendengarkan nasihat dari orang tua, atau adik-adik punya pendapat apa? Kalian yang udah simak dongengnya, komentar ya di kolom komentar. Nah, itu dia dongeng dari Kak Hana. Sampai jumpa lagi ya di dongeng-dongeng berikutnya. Dah.